ala syada'idid dunya. Maka hendaklah dia bersabar atas rasa sakit yang dia rasakan di dunia. Cobaan, ya, ujian, dia sabar. Wa yatrukil ma'asi, dan hendaklah dia meninggalkan maksiat. Insyaallah. Kalau sudah meninggalkan maksiat, sabar atas segala cobaan, ya, maka Allah akan membebaskan kita dari azabnya nanti di hari kiamat. Insyaallah. Itu. Yang pasti orang yang bisa selamat, yang bisa tenang ketika diuji, diberikan rasa sakit oleh Allah SWT itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Kenapa dia bisa tenang, tidak terlalu kecewa, tidak terlalu sakit? Karena dia tahu cara menyelesaikannya. Kalau orang tidak punya ilmu, satu-satunya jalan adalah loncat dari lantai 5 ma'had Darul Quran wal hadis. Nah itu. Tidak punya ilmu masalahnya. Paham kan antum itu? Mau apa dia? Dia tahu. Mau menyelesaikannya tidak tahu jalan. Mau ini tidak tahu apa-apa. Ya satu-satunya jalan adalah naik ke Masjid Ma'had paling ujung sana. Ya, apa namanya yang besar di atas itu? Kuba Ma'had. Nah itu. Dadah dulu pamit dulu untuk semua alam. Pamitan itu minal aidin wal faizin dulu dari atas, baru terbang. Ternyata dia pakai parasut, enggak jadi dia mati. Cerdas juga dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naam. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena sesungguhnya orang yang satu ahli agama yang warok, ya, satu saja itu lebih ditakuti. Asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Ada ceritanya, ini pernah sering kita dengar dari guru-guru kita. Ya, antum mungkin juga pernah dengar kan? Tapi tidak apa-apa lah kita ulang. Ada orang ahli ibadah sholat di masjid atau di musola lah, musola Rabbul Darajat. Tiba-tiba Ustaz Sum tidur di sampingnya. Dan semal, kan sekalipun kita sholat, setan itu tetap dia ada dalam diri kita itu. Dia goda kita. Nah itu. Tapi kalau di samping kita ada orang soleh, sekalipun dia tidur, dan semal setan itu. Nganjeng dia, berdiri dia di depan pintu masjid itu. Datanglah temannya ini kan. Apa namanya? Ya lagi cari mangsa juga sama-sama kan. Datang dia, sapa. Yuk, kok di sini katanya temannya itu. Kenapa enggak masuk, kan lagi sholat dia itu. Aduh, enggak berani saya katanya setan ini. Di sampingnya itu ada orang ahli agama tidur di samping itu katanya. Dia lihat, oh ya betul juga, saya juga tidak berani katanya yang setan ini. Nah itu. Apalagi kalau dia beribadah orang yang ahli agama ini. Makanya kalau antum sholat di samping orang soleh itu ada, samping ulama, samping syekh misalkan itu. Ayolah, mantap sudah khusyuk kita itu. Teringat semua dosa-dosa itu. Karena sering soalnya kan. Betul lah Den. Apalagi kalau tuan guru Fuad yang jadi imam, menghayal sudah kita itu, Allah, dosa-dosa kita itu. Menangis kita. Tapi nanti selesai sholat ketawa kita lagi. Nah itu. Betul lah Den. Ya? Karena gimana ya? Di samping kita kan ulama, ini ulama. Jadi tidak ada jalannya setan itu untuk menggoda kita itu. Khusyuk sekali kita itu. Makanya kalau mau khusyuk, sholat di samping orang yang soleh. Ya? Nah itu. Tapi kalau antum sholat di samping teman antum atau yang antum kenal soleh, guru antum itu terus antum tidak khusyuk, jangan panggil guru antum tidak soleh. Tidak soleh guru saya ini tidak khusyuk, saya sholat katanya. Ya, nah itu. Dia tergantung pribadi sebenarnya. Sekalipun kita sholat di samping orang soleh, alim ulama, ya kalau kita memang tidak ada niatan untuk khusyuk ya tidak bisa. Ya cuman menurut para ulama di dalam kitab Yaqutun Nafis, dalam kitab Takrir Sadidah juga dijelaskan di sana. Memang khusyuk dalam salat ini sulit memang. Sangat sulit. Ya, di Fathul Min juga dijelaskan begitu. Maka para ulama mengambil kesimpulan kalau memang tidak bisa khusyuk utuh dalam salat dari takbir sampai salam, maka minimal dia khusyuk di 3 tempat atau 4 tempat lah paling banyak itu. 3 tempat ini. Pertama ketika takbir dia harus khusyuk. Allahu Akbar. Harus diingat Allah di sana itu. Allahu Akbar. Nah itu. Harus diingat di sana. Yang pertama. Yang kedua, ketika membaca Fatihah pada lafaz iyyaka. 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 Di sana harus diingat Allah. Kalau dia ingat pacarnya, berarti dia tidak menghitung Allah di sana. Ya sekalipun itu Al-Quran pasti hitung Allah, tapi yang dia hayalkan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat itu bukan Allah ketika mengatakan iyyaka, hanya kepadamu.
Tapi yang terbayang di pikirannya itu adalah pacarnya. Iyaka wahai kekasihku. Bukan salah namanya itu kan. Nah itu. Masya Allah. Sebenarnya Fatihah ini kalau boleh kita istilahkan di organisasi kita ini, sumpah baiat kita kepada Allah ini. Surat Fatihah ini. Kita berikrar setiap hari, setiap malam itu 5 kali kepada Allah SWT. Oh, bukan 5 kali. Ya. Berapa rakaat sholat? 17 kali kita berikrar itu. 17 kali ya deh. Coba, Masya Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku galau, siapa dapat dia cerita duluan? Hah? Tidak ada orang yang melarang kita untuk curhat, cerita ke makhluk. Tidak ada itu ada. Tapi pastikan bahwa Anda bercerita pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecewa Allah nanti. Rasanya saya sudah tidak dianggap lagi jadi Tuhan. Katakan susah nanti kan? Bukan Allah begitu. Masa Allah begitu. Sudah saya pensiun sajalah katanya. Astagfirullahaladzim. Nah, Allah tidak begitu. Bercanda saja ini. Jangan dipotong nanti bahaya ini. Kira-kira begitulah jadi kan. Allah SWT mengekspresikan kekecewaannya kepada kita itu. Katanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, mohon petunjuk, minta bantuan dan sebagainya. Tapi ketika galau, ketika ada masalah, insya Allah, siapa yang pertama mereka hubungi? Bukan Allah SWT, melainkan orang-orang yang belum tentu memperhatikan dia setiap hari. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, setiap detik, setiap waktu, ya, tidak pernah berpaling daripada hambanya sekalipun dia bermaksiat. Ya kok bisa Ustaz? Ya kalau Allah berpaling dong, enggak ketahuan dia maksiat kan? Iya atau enggak? Iyalah. Ayo kalau Allah enggak lihat dia, bisa enggak Allah lihat dia maksiat kalau Allah berpaling daripada dia? Enggak lihat lagi. Ayo enggak perhatikan orang ini, senang sih dia enggak diperhatikan sama Allah kan? Enggak dilihat sama Allah. Maksiat enggak maksiat, perhatian Allah itu tetap ada. Buktinya dia masih bisa bernapas, dia masih bisa hidup, dia sehat, dia bisa makan, dia bisa kuat bermaksiat dan sebagainya kan? Nah itu artinya Allah masih memperhatikan dia itu. Kalau Allah sudah enggan memperhatikan dia, ya tinggal Allah batasi saja napasnya sampai setelah asar ini, selesai urusan kan? Ya atau enggak? Nah itu. Jadi sekalipun kita melakukan hal yang tidak baik, baik atau tidak kelakuan kita, perhatian itu Allah itu pasti tersepada. Allah perhatikan hambanya semuanya, mau yang muslim, musliman, kafiran, semuanya Allah perhatikan tanpa membedakan. Ya, kenapa bisa begitu kira-kira? Karena di dunia ini Rahmanud dunya, ya, Rahimul akhirah. Yang berlaku di sini itu rahmannya Allah SWT. Yang mana yang kita ketahui rahman ini diberikan oleh Allah kepada semua orang, ya, musliman wa kafiran, muslim maupun kafir, yang menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah. Nah, semuanya Allah berikan, Allah kasih sayangian. Bahkan Allah lebihkan mereka yang tidak menyembah itu. Berikan nikmat yang banyak, Masya Allah, luar biasa. Tidak henti-henti diberikan, dikasih kenikmatan apapun yang dia minta Allah berikan. Ya, makanya itu di dalam kitab Ad-Da'wah yang pernah saya kirimkan adik-adik itu, ya, Rubban nasi mustadrajun bi ni'amillah wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang, ya, betapa banyak orang yang tertipu karena nikmat Allah, dia tidak tahu, sedangkan dia tidak tahu. Allah berikan nikmat banyak-banyak. Kasih nikmat, kasih apa yang diinginkan, minta ini Allah kasih, semuanya Allah kasih. Minta istri 4 Allah kasih, minta semuanya Allah kasih. Alphard, mobil semuanya dikasih oleh Allah SWT. Tapi dia tidak tahu. Di sana Allah memberikan dia apa yang diinginkan bukan karena Allah SWT ingin mengangkat derajatnya, melainkan Allah naikkan di atas-atas, akhirnya nanti Allah jatuhkan dia. Nah itu. Dan tidak bisa bangkit lagi. Beda kalau orang muslim. Minta, tunda dulu, tidak dikasih. Oh, kenapa begitu? Karena Allah senang melihat orang-orang muslim ini minta. Nah itu. Jadi kalau antum berdoa, tak kunjung-kunjung dia dikabulkan doa antum oleh Allah SWT, jangan kecewa. Itu artinya Allah senang melihat antum minta itu. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Belum dijodohkan. Bisa nggak hari Jumat ini Allah? Belum bisa. Minta lagi Jumat depan Allah. Belum bisa, terus begitu. Hah? Nah itu. Jadi Allah senang. Yang sebenarnya memang mungkin di Lauhul Mahfuz itu bukan dia jodohnya kan? Tapi itu aja dia minta. Ya Allah, Jumat depan bisa ya Allah, please katanya kan? Itu minta kepada Allah. Belum bisa kata Allah itu. Tidak dikabulkan. Doa. Senang Allah begitu. Senang dia minta kita
berdoa seperti itu kepada, apalagi kalau sampai nangis, la ilaha illallah, luar biasa. Senyum dan Allah dari atas itu, terus kata Allah itu. Hah? Nah itu. Bukan Allah tidak mau berikan kita. Ya. Terkadang Allah SWT tidak mengabulkan doa orang-orang muslim ini, biar ada alasan Allah, hujah Allah untuk menggantikan semua dosanya dengan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia itu. Nanti orang di akhirat itu heran dia. Dosanya banyak, ya, banyak dosanya. Tapi tiba-tiba ketika dihadapkan oleh Allah SWT, dosanya hilang semua. Heran dia, dari mana ini kok tidak ada dosa saya, katanya. Alhamdulillah, katanya kan, syukur deh. Nah itu. Kok bisa kayak gini Allah, katanya. Tidak ada, kan saya banyak dosa di dunia, kok tiba-tiba hilang semuanya. Oh, kamu sering berdoa, tapi doamu saya tidak kabulkan. Nah, sekarang itu jadi gantinya. Saya ganti dosamu dengan doa-doa yang tidak terkabul. Masuk surga. Itu orang Islam begitu itu, ya. Makanya jangan kecewa. Sering-seringlah berdoa itu. Minta-minta itu. Semuanya minta pada Allah SWT itu. Ya, sekalipun pada akhirnya tidak dikabulkan, tapi nanti di akhirat Allah akan kabulkan. Ya, makanya jangan bosan-bosan minta itu, berdoa, sering-sering berdoa. Sekalipun satu doa, tapi sering-sering diulang. Ya, nah itu. Jangankan Allah SWT, orang saja. Pertama dia tidak kasih, minta lagi, tidak kasih, minta lagi. Kalau sering-sering diminta, lama-lama bosan dia kan. Ambil katanya kan. Itu juga Allah SWT. Tapi tidaklah Allah itu sama seperti makhluk. Cara Allah mengabulkan doa hambanya itu sangat indah, sangat indah. Tidak seperti ketika kita minta kepada orang, misalkan minta es, datang es kan, es. Itulah. Kok aduh, bocor dia ini. Tidak ikhlas kayaknya dia ini. Mati semua. Nah itu. Minta es, datang es. Kalau Allah hendak minta es, laut datang. Artinya, kalau kita minta kepada Allah SWT, kemudian Allah memberikan kemungkinan, kalau bisa itu Allah berikan yang lebih baik dari yang kita minta, alhamdulillah. Tapi kalaupun yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan, ya, maka itu juga hal yang besar yang Allah berikan itu. Bukan Allah mengganti ke hal yang lebih rendah. Misalkan antum minta Alphard, misalkan Allah kasih Toyota. Ya Allah, minta mobil Alphard ya Allah biar bisa menyaingi Maulana Syekh. Nggak bisa. Maulana Syekh aja yang punya. Dikasih Toyota. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kalau Anda langsung dikasih Alphard, Anda betul-betul menyaingi Maulana Syekh. Jadi tidak mau takzim lagi, tidak mau hormat lagi kepada Maulana Syekh. Karena sudah sama-sama punya Alphard. Yuk kenapa tidak mau takzim? Maulana Syekh punya Alphard, saya juga punya, katanya kan. Nah itu. Makanya Allah tidak kasih. Jadi Allah tahu. Jangan dulu Alphard, nanti kamu tidak takzim sama gurumu, kata Allah SWT. Jadi kasih Toyota. Nah itu, insya Allah. Kalau minta Toyota bagaimana Ustaz? Ya direndah dari itulah. Mudah-mudahan guru kita, Maulana Syekh Hamdan Madidwa, dijaga, dipelihara oleh Allah SWT beserta keluarga beliau, panjangkan umur beliau, biar kita terus mendapatkan percikan keberkahan beliau, ya. Dimanapun beliau berada. Ya, tetap doakan beliau. Ya, kita iring perjuangan beliau, sekalipun kita ini semuanya ini teres-teres kecil ini kita ini. Tapi seperti yang dikatakan oleh Tuan Guru Zakaria kemarin itu kan, Ma'had ini adalah pasukan inti sebenarnya Nahdlatul Wathon itu. Perjuangan Nahdlatul Wathon itu maju mundurnya itu tergantung tulab Ma'had sebenarnya. Nah itu. Kenapa bisa begitu? Karena Ma'had ini Ma'had ini adalah Darul Doktrin ini Ma'had ini. Tempat mendoktrin. Tempat mengajarkan bagaimana cara berjuang. Itu kan itu. Coba lihat masa-masa kita kalau ngaji itu. Baca 2 baris kan perjuangan, cerita Maulana Syekh, cerita organisasi, Masya Allah. Kita sedang diajarkan dan itu secara tidak langsung itu. Ya. Itu di Ma'had itu. Tempat doktrin. Biar kita itu mantap berjuang di Nahdlatul Wathon itu. Biar kecintaan kita itu semakin bertambah kepada Maulana Syekh. Biar cintaan kita kepada Maulana semakin bertambah. Kepada Maulana Syekh semakin bertambah. Kepada keluarga beliau semakin bertambah. Itu. Beda halnya dengan yang tidak Ma'had. Sekalipun dia sekolah di madrasah NW. Cuman tidak sama yang dia dapatkan di madrasahnya dengan di Ma'had. Beda itu. Antum bisa buktikan sendiri itu.
Iya atau enggak? Sekolah antum apa? Nahdlatul Wathon di kampung. Tapi setelah antum masuk ma'had, pasti beda yang antum dapatkan itu. Tentang perjuangan itu beda. Ya. Cara penyajiannya itu beda itu. Cara memberikannya makan itu beda. Kalau di rumah kita mungkin beda, tapi kalau di ma'had itu sangat luar biasa itu. Makanya yang diandalkan bisa berjuang kemana-mana itu adalah tulab ma'had. Tulab ma'had. Kalau mohon maaf, kalau teman-teman yang sekedar kuliah di NW, tak bisa diandalkan itu. Bukan mereka tidak bisa berjuang, ya bisa mereka, tapi tidak terlalu diandalkan. Kok tulab ma'had itu, masya Allah, ya tidak perlu punya gelar. Yang penting ada kiha di belakang, nunduk semua orang itu. Tapi Ustaz, barakallah. Nah, paham kan itu? Jadi satu orang yang ahli agama lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang 1000 ahli ibadah. Mau jadi ahli ibadah atau ahli agama? Orang yang ahli agama pasti dia ahli ibadah, sekalipun tidak semua. Ya, berarti kalau dia tidak ahli ibadah berarti belum dia ahli agama namanya itu. Serajin apapun dia ma'had, ya kan? Sebanyak apapun ilmunya berarti dia belum termasuk ahli agama itu. Semua kitab dia bisa baca, tapi dia tidak abid, dia tidak rajin ibadah. Berarti belum dia ahli agama namanya itu. Hah? Paham kan itu? Tapi kalau yang hanya sekedar beribadah saja, belum tentu dia ahli agama itu. Hah? Ini susahnya itu. Kalau kita hanya sibuk dengan ibadah kita tanpa cerita bagaimana cara beribadah, mengerjakan ibadah tersebut, hanya beribadah saja. Itu cara orang, itu cara kita. Begini cara orang sujud, begitu cara kita sujud. Tidak, kita pernah ingin tahu bagaimana cara sujud yang sebenarnya. Bagaimana ilmunya, bagaimana kaifiatnya. Nah, itu tata caranya gimana? Tidak mau tahu kita. Yang penting kita beribadah. Nah, itu. Ayo kita ngaji. Sholat sunat saya dari pagi sampai pagi lagi. Tidak mau dia pergi ngaji. Tidak mau dia hadir di majelis maulana sehari Jumat. Tidak mau dia hadir hari Ahad, pagi Ahad. Tidak mau dia hadir. Nah, itu. Apa yang dia kerjakan? Sholat sunat. Nah, itu. Masya Allah. Caranya takbir itu Allahu Akbar. Nah, itu. Apalagi kalau dia balik satu begini, Allahu Akbar. Salah itu. Ya? Nah, itulah perlunya kita belajar itu. Orang yang belajar, sekalipun dia kurang ibadah itu Allah lebih senang itu daripada orang yang ahli ibadah tapi kurang belajar itu. Karena kita ini masih jadi penuntut ilmu. Seperti kata Maulana itu, kalau jadi penuntut ilmu itu perbanyak belajar. Ibadah ya sekedar lah kan. Jamaah, tahajud, duha, taubat, ya sudah cukup sudah itu. Wirid ya selesai sholat, selesai. Ya, itu. Tapi kalau kita sudah menjadi orang, menjadi guru, menjadi mudarris, mudabbir, pengasuh dan sebagainya, lebih banyak wirid daripada belajar. Karena ada yang kita urus soalnya. Sekarang apa yang antum urus? Hah? Mengurus siapa? Hah? Satu-satunya yang kita urus adalah kitab-kitab kita di kos, jadwal pengajian kita. Itu yang kita urus. Jangan urus yang lain. Wirid sekedar, buka HP sekedar. Ada orang yang mengharamkan pegang HP ini sekalipun orang Yahudi yang buat memang. Hah? Apakah kita dengan menggunakan HP ini kita termasuk Yahudi? Tidak. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Nah itu. Tidak ada yang larang antum nelpon, chatan, tidak ada. Silahkan berlaku sebagaimana yang antum, tapi jangan pernah lupa belajar, jangan pernah lupa beribadah, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu. Itu yang paling penting itu. Ya? Nah itu. Artinya kan kalau kita selalu ingat Allah, tidak pernah lupa Allah, ibadah selalu ingat, belajar selalu ingat, ya adalah sedikit kita punya rem cakram untuk tidak salah-salah menggunakan hal-hal yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Bisa kita jaga diri. Nah itu. Mau buka hal yang tidak, ingat kita hadis Nabi, ingat kita Al-Quran. La taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah itu. Ini jauh dia ini, bukan di Lombok tapi di luar negeri katanya. Karena di HP soalnya kan. Dekat kan, HP itu dekat deh itu. Ya. Karena HP ini semua yang jauh itu menjadi dekat. Yang tidak bisa dicapai itu menjadi tercapai. Yang tidak bisa dilihat menjadi terlihat. Apa yang tertutup di dunia ini bisa dilihat oleh HP sekarang ini? Hah? Itu kecanggihannya itu. Ini apa namanya? Akibat Pak Google yang punya kerjaan ini. Hah? Semuanya bisa dilihat itu. Hatta rumah antum coba cari di Google Map itu, ketemu dia. Nah itu la ilaha illallah, luar biasa memang Google Map ini. Google Map atau apa? Hah? Google Map.
Entah gimana caranya masang antena di atas itu ya. Luar biasa memang. Tidak sampai pikiran kita ke sana itu. Karena memang itu bukan pikiran kita. Ilmu agama. Ya, paham kan antum itu? Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Begitu juga halnya ya dengan semua akhlak ada. Jadi menunjukkan orang itu berilmu atau tidak itu ada. Sebanyak apapun dia baca kitab, sebanyak apapun pengetahuannya, sesering apapun dia rajin ngaji, sesering apapun dia hadir di ma'had, yang menunjukkan dia berilmu itu adalah akhlaknya. Intisari daripada ilmu itu adalah ini, akhlak ini ya, adab ini. Kalau boleh kita katakan, kenapa Rasulullah SAW begitu indah dan baik akhlak beliau, di samping beliau diutus sebagai orang yang menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia, di samping itu juga menjadi tanda bahwa beliau itu sangat alim orangnya. Tidak ada yang beliau tidak tahu. Apa yang menunjukkan beliau seperti itu? Karena adab beliau, akhlak beliau itu. Insya Allah luar biasa itu. Ini kebalikan dari tadi itu. Kalau orang berakhlak, pasti dia berilmu. Tapi kalau orang berilmu, belum tentu dia berakhlak itu. Belum tentu dia berakhlak. Ya, makanya dalam belajar itu utamakan akhlak ini. Karena ini intisari daripada belajar itu adalah akhlak ini, beradab ini. Ya, kalau antum mau ditahu berilmu, tidak perlu antum mengumumkan diri di masjid ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibat, saya ingin mengumumkan beberapa hal sedikit di sini. Perlu diketahui bahwa saya adalah orang berilmu. Tidak bisa, tidak perlu begitu. Ya? Tidak perlu ya. Tidak perlu antum mengumumkan diri di musola Ashuri, di musola Rafiul Darajat. Tidak perlu. Ya, antum buat pamflet foto antum, ini orang alim, ini orang, tidak perlu. Bagaimana agar orang itu tahu kita berilmu atau tidak? Tunjukkan akhlak, adab, etika yang baik kepada mereka. Insya Allah. Malu mereka, ini orang berilmu. Kok gini nih lagaknya, ini orang berilmu ini. Orang rajin ngaji kalau kayak gini nih. Ahli agama nih kalau gini lagaknya ini. Nah itu. Tapi sepintar-pintarnya antum, lagak antum kayak Fir'aun, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan berilmu itu. Kalaupun antum mengaku diri, tidak ada orang percaya. Jamaah, saya ini orang berilmu ini. Tidak ada yang mengalahkan saya di sini. Betul, memang tidak ada yang mengalahkan antum dalam hal ilmu. Tapi tidak ada orang yang mengaku antum berilmu. Kenapa? Karena tidak punya adab. Ya, maka yang menunjukkan orang itu berilmu atau tidak itu tergantung adabnya. Sepintar apapun kita nih, ya, lebih baik punya sedikit ilmu tapi akhlak kita banyak, akhlak kita bagus, daripada punya banyak ilmu, ya, tapi akhlak kita jelek. Nah itu, tidak apa-apa mereka itu menghina guru kita, menghina panutan kita di Nahdlatul Wathon, apapun yang mereka katakan terserah. Yang penting kita sebagai murid beliau, orang yang sayang sama beliau, cinta sama beliau, kita tidak melihat pengetahuan, tapi kita melihat cara beliau, etika beliau itu, adab beliau itu. Maulana Syekh itu luar biasa itu. Kalau sudah ulama-ulama besar sampai kagum dengan adab beliau, apalagi cecerek-cecerek tidak bisa apa-apa itu, yang ngina-ngina tidak jelas. Kurang ngajar orang-orang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru aja bisa baca Mukhtasar Jiddan, sok-sokan ngina guru kita. Aduh, susah sekali orang-orang itu. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah sudah. Sekali dapat hidayah langsung ke kubur. Amin ya rabbal. Ya biar nak hina lagi kan. Nah itu. Tapi mudah-mudahan mereka panjang umur, biar ada kesempatan mereka untuk menghapus dosa-dosa mereka kepada Maulana Syekh. Nah, biar bisa mereka nebus kesalahan mereka itu. Ya, biar mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Nanti kita lanjutkan lagi. Wa kadzalika bisairil akhlaq. Ya, ini perlu ini ada tentang akhlak ini. Biar antum tahu ini. Ya, biar kita semua tahu bagaimana sih sebenarnya yang berilmu itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi ya sedikit tidak tadi itulah gambaran itu. Jadi orang itu ditahu berilmu itu karena akhlaknya, bukan karena kita sering lihat dia bawa kitab. Kalau sering bawa kitab ya lebih seringan tulap ma'had sih kan? Ya atau enggak? Enggak ada tulap ma'had itu setiap hari itu bawa yang tidak baik ma'had itu. Kitab, ya kan? Doa ma'had setiap hari itu, sekalipun tidak pernah dibaca, enggak apa-apa, yang penting dibawa kan? Nah, itu. Nanti hizib dibawa tarekat, Masya Allah luar biasa. Nah itu. Jadi orang berilmu itu bukan karena dia sering bawa kitab kemana-mana, ya, pergi ke pasar aja kitab dia bawa, la ilaha illallah,
Nanti sengaja deh gini kan kitabnya nanti di sini kan. Gini deh. Berapa harganya, Bu? Kata. Ini berapa? Kitabnya di sini. Ada apa? Judul kitabnya di sini kan? Ada judul kitabnya di sini. Alhamdulillah Fathul Izar judulnya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kesimpulannya dari semua, orang berilmu itu dikenal karena akhlaknya. Ditahu dia itu berilmu atau tidak tergantung akhlaknya. Makanya perbaiki akhlak, perbaiki adab, perbaiki etika kita, baru orang-orang tanpa diberitahu akan mengenal kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang paham agama dan lain sebagainya. Nah itu. Kenapa orang-orang yang ahli dunia ini PNS, mohon maaf Pak PNS dan lain-lainnya itu, kenapa tidak ditazimi, tidak dihormati oleh masyarakat? Kenapa? Karena di satu sisi ya pengetahuan agama ya mungkin kurang atau mungkin dari segi etika dan sebagainya. Tapi kita tidak mengatakan bapak-bapak PNS kita yang selalu makan uang rakyat ini untuk tidak berakhlak, enggak. Insya Allah baik-baiklah semua PNS kita ini. Saya doakan beliau, bapak-bapak PNS, mudah-mudahan tetap sehat, biar bisa mengurus negara kita dengan baik, ya mengurus urusan keluarga kita dengan baik, dan diberikan rezeki yang halal, rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisirril Fatihah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Satu aja. Belum kita sholat. Mana Zohra? Nggak ada? Lagi dijenguk sama Ayang Beb? Eli ada? Tidur? Oh, saya kira tidur. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi ya dari semua. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.